Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir yang menurut saya keren banget. Ini soal gimana caranya kita bisa tetap tegar, terutama waktu hidup tiba-tiba ngelempar kita ke situasi yang paling sulit sekalipun. Kita mulai dari pertanyaan yang dalam banget ini. Coba deh, bayangin, pas semua hal yang kita andalkan, yang kita anggap pasti, itu tiba-tiba goyah. Sebenarnya apa sih yang tersisa dari diri kita? Nah, buat jawab ini, kita akan kenalan sama kisah dua saudari kembar, Lily dan Lala. Coba deh kita anggap hidup kita itu bisa dijelasin pakai sebuah, sebut saja formula. Ini bukan rumus matematika yang ribut ya. Ini lebih ke cara kita melihat ada dua kekuatan besar yang terus-menerus membentuk kita jadi seperti sekarang. Komponen yang pertama namanya irodat. Anggap aja ini tuh api semangat dari dalam diri kita. Dorongan yang bikin kamu pengen belajar hal baru, atau semangat nyelesain tugas yang susah, atau bahkan sesimpel semangat buat bangun pagi. Itulah irodat, inisiatif murni dari dalam. Komponen kedua namanya kodrat. Nah, kalau irodat itu dari dalam, kodrat ini adalah kartu yang dibagikan hidup buat kita. Misalnya kita lahir di keluarga seperti apa, kondisi fisik kita gimana, bahkan cuaca hari ini. Pokoknya semua faktor dari luar dan dalam yang seringkali ya di luar kendali kita. Biar lebih gampang ngertinya, kita coba pakai angka ya. Lihat deh, irodat atau semangat internal Lily itu kuat banget, kita kasih skor 1,5. Sementara Lala, yang sedikit lebih pendiam, skornya 0,75. Nah, perhatiin baik-baik deh. Di kolom kodrat kesehatan Lala, dari awal udah ada tanda tanya kecil. Nilainya di bawah 1, yang waktu itu belum ada satu orang pun yang sadar. Slide ini nunjukin betapa spesialnya mereka berdua. Motivasi murni dari dalam diri Lily itu sampai 90% dari total semangatnya. Dan Lala 70%. Ini luar biasa loh. Karena kebanyakan anak kan lebih sering gerak karena dorongan dari luar. Disuruh orang tua, dijanjiin hadiah, atau dipaksa. Nah, Lily dan Lala ini punya mesin pendorong internal yang kuat banget. Jadi hidup mereka tadinya berjalan di atas formula ini, kelihatannya stabil dan bisa diprediksi. Tapi, kita semua tahu kan, hidup itu punya caranya sendiri buat ngacak-ngacak semua perhitungan kita dalam sekejap mata. Dan momen itu pun datang. Kodrat kesehatan Lala yang tadinya cuma jadi tanda tanya kecil, tiba-tiba meledak jadi krisis besar. Sebuah penyakit bawaan muncul ke permukaan dan dunia mereka langsung jungkir balik. Sekarang, kita lihat dampaknya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Kodrat kesehatan Lala anjlok drastis. Kodrat eksternal mereka berdua juga hancur. Keuangan keluarga terkuras dan perhatian ibu mereka sekarang total tercurah buat merawat Lala. Tapi lihat baris terakhir. Ini bagian yang paling penting. Irodat masa depan mereka, kehendak mereka buat terus maju, sekarang jadi sebuah tanda tanya raksasa. Ini persis seperti efek domino. Satu perubahan kecil di variabel kodrat ternyata memicu longsoran yang mengguncang seluruh hidup mereka. Kepastian yang tadinya mereka punya, sekarang jadi barang mewah yang hilang entah kemana. Tapi justru di tengah reruntuhan inilah, di antara formula hidup yang porak-poranda, sebuah pilihan yang paling mendasar itu muncul. Ini bukan lagi tentang apa yang sudah hilang, tapi tentang dari sisa puing-puing ini apa yang akan mereka bangun kembali. Lantas, apa yang akan mereka lakukan? Gimana cara mereka merespon situasi ini? Nah, disinilah kita sampai ke jantung dari pembahasan kita kali ini. Inilah jawabannya. Tabah. Tabah itu adalah kemampuan kita buat menjaga irodat, api semangat di dalam diri, supaya tetap menyala stabil. Bahkan saat badai kodrat datang dan mengubah segalanya, entah itu menjadi lebih buruk ataupun ya menjadi lebih baik. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi ketabahan dengan sangat indah. Saat kodrat mereka diuji dengan bencana, irodat mereka tidak goyah. Mereka tidak jadi lemah. Mereka tidak lesu. Dan yang terpenting, mereka tidak menyerah. Itulah inti dari kekuatan sejati. Dan ini poin yang penting banget. Tabah itu bukan cuma buat masa-masa sulit loh. Coba bayangin, seseorang yang tiba-tiba menang lotre, kodratnya kan berubah jadi enak banget. Nah, tanpa ketabahan, kemudahan dan keberuntungan itu justru bisa menghancurkan dia. Bikin dia jadi terlena dan kehilangan arah. Menjaga iroda tetap kuat saat diuji dengan kesenangan, itu seringkali sama susahnya dengan saat diuji dengan penderitaan. Oke, jadi gimana caranya kita bisa menumbuhkan ketabahan ini? Kisah Lily dan Lala sebenarnya menuntun kita pada dua pilar utama yang bisa jadi jalan ke depan buat kita semua. Pilar pertama adalah sadar. Ini bukan sekedar tahu ya, tapi ini kemampuan buat melihat situasi kita dengan jernih, melewati kabut emosi, dan benar-benar paham. Oke, di kondisi baru ini tindakan apa sih yang sesungguhnya paling bermanfaat buat gue? Lalu pilar kedua adalah tabah.
yaitu punya kekuatan dan kemauan untuk secara konsisten melakukan tindakan yang bermanfaat itu hari demi hari. Ini bukan proses yang cuma sekali jalan, tapi sebuah siklus yang saling menguatkan. Setiap kali kamu berhasil bertindak dengan tabah, kesadaranmu tentang hidup bakal jadi lebih tajam. Nah, kesadaran yang lebih tajam itu, pada gilirannya, akan jadi bahan bakal yang membuatmu jadi lebih tabah lagi di masa depan. Pada akhirnya, kita semua ini adalah Lili dan Lala. Cepat atau lambat, kodrat kita pasti akan berubah. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi, tapi kapan. Dan saat momen itu tiba, apa yang akan kamu pilih untuk dibangun di atasnya? Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Terima kasih.